Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu asuhan. Apa kabar? Ya, bertemunya di sekolah minggunya online lagi. Tidak apa-apa ya, tetap semangat, tetap penuh sukacita. Kita tidak perlu bersedih dan berkecil hati. Kita tetap semangat, penuh sukacita, bersiap mengikuti sekolah minggu, dan selalu setia dan taat. Mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Seru. Tadi semuanya pasti sudah joget-joget, sudah seru. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Tante Olin mau mengajak teman-teman, anak-anak sekolah minggu asuhan, kita bersiap untuk sekolah minggu dengan diawali berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah menjaga kami masing-masing di rumah kami masing-masing tadi malam. Terima kasih Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami selama kami istirahat tadi malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan badan yang segar, dengan penuh sukacita, dan sehat selalu, sehingga pagi ini kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengantar kami juga untuk tetap setia dan taat untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu kepada kami dan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Saat ini kami serahkan semuanya kepada Engkau, sehingga kami bisa mendengarkan, bisa belajar tentang Alkitab, cerita firman Tuhan dengan baik, dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sudah berdoa, sudah semangat semuanya. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are with
Selamat pagi, kita absen ya. Halo, selamat pagi Mas Arga dan Eben. Sehat terus ya. Halo, ada Jacob dan Carol. Sehat-sehat ya. Selamat pagi buat Harold dan Iskia. Apa kabar? Hai Olive and Jaden. Sehat selalu. Selamat pagi. Hai Mas Raka, hai Mas Liel. Selamat pagi. Hai Kinaya. Hai Raditya. Sehat selalu. Hai David. Halo Jema. Apa kabar? Hai Ale. Halo Anes. Sehat-sehat terus. Halo Tama. Halo Panka. Sehat selalu. Hai Julia, halo Afi, selamat pagi. Halo Mikai, halo Aquila, sehat selalu, penuh sukacita. Halo Mas Dalang, halo Mas Etnan, selamat pagi. Hai Caca, halo Alona, selamat pagi. Hai Gendra, halo Joella, sehat selalu, bye-bye. Nah, kita sudah bernyanyi, kita sudah absen. Apalagi yang belum biasanya di kelas ya? Apa ya? Nah, kita mau memberikan persembahan. Nah, kalau di kelas biasanya tantenya atau kakaknya bilang begini, siapa yang mau membantu mengumpulkan uang persembahan? Semua maju, semua bersiap mau membantu memegang kotak persembahan. Tetapi kali ini kita sekolah minggunya online, sehingga persembahannya kita masukkan ke dalam amplop uang persembahan. Terus gimana nanti ngasihnya ke gereja ya? Memberikannya ke gereja berarti kita masukkan uangnya, uang persembahannya ke dalam amplop uang persembahan. Setelah itu ditutup, lalu amplop uang persembahannya kita berikan, kita titip ke mama papa. Nanti mama dan papa yang menyerahkannya ke gereja. Pinter semua anak sekolah minggu. Jangan lupa ya, kita mengumpulkan persembahan dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hore, pinter. Nah, sekarang kita semua mau bersiap mendengarkan cerita. Hari ini yang cerita Tante Yudmini. Ceritanya tentang apa ya? Sebelumnya Tante Oli mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Hayo, siapa? Tentang siapa ya? Siapa yang diberkati? Hah? Siapa ya? Siapa ya? Nah, hari ini ceritanya berbeda lagi. Tetapi cerita kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan, kita mau bersiap-siap dan mau bersikap duduk yang manis dan mau bersiap mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Yud. Kita nyanyi dulu ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, jadi goyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, jadi goyang-goyang sambil
Selamat pagi adik-adik asuhan. Kita mau dengarkan cerita tentang Bapak Yakub dan cucu-cucunya. Namun sebelum itu kita mau nyanyi dulu ya. Yuk kita nyanyi yuk. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu. Dan sayang semua. Yesus sayang semua, sayang kepada anak-anak asuhan. Hari ini kita mau cerita tentang Bapak Yakub dan cucu-cucunya. Bapak Yakub dan keluarganya sedang melakukan perjalanan yang jauh dari tanah Kanaan ke Mesir. Mereka naik unta untuk memakan waktu berhari-hari sehingga menginap di dalam perjalanan. Bapak Yakub berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan sepanjang perjalanan dan juga berdoa mengucap syukur karena Tuhan menyertai Yusuf. Pada saat Bapak Yakub berdoa, ia mendengar Tuhan berkata, "Yakub, pergilah ke Mesir. Aku akan menyertai engkau dan memberkati semua anak cucumu." Ketika Yusuf mendengarkan ayahnya hampir sampai, ia naik kereta kuda menghampiri ayahnya. Setelah bertemu, Yusuf memeluk dan mencium ayahnya karena sudah lama tidak bertemu. Anaknya ini sangat dikasihi dan sudah lama dan bertahun-tahun lamanya tidak bertemu dengan ayahnya. Nah, Yusuf bahagia karena ayahnya sudah tinggal bersamanya beserta seluruh saudara-saudaranya. Yusuf memperkenalkan ayahnya dan keluarganya kepada Raja Firaun. Keluarga Yakub mendapatkan daerah yang sangat luas dan subur untuk ditanami. Mereka membangun rumah dan berkebun di sana. Yusuf mempunyai 2 anak, namanya Manasye dan Efraim. Bapak Yakub senang dan bahagia bersama anak dan cucunya. Nah, adik-adik asuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan video tentang Bapak Yakub. Nah, silakan. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya.
ketika ia bertemu dengan dia. Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu. Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun. Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun. Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, adik-adik asuhan, tadi sudah melihat video tentang Bapak Yakub. Dari tanah Kanaan yang sedang dilanda kelaparan, Yakub membawa serta anak-anak dan cucu-cucunya ke Mesir yang berjumlah berapa tadi? 70 jiwa. Nah, sampai di Mesir, bertemulah Yakub dengan Yusuf anaknya di tanah Goshen. Bapak Yakub sangat senang bertemu dengan Yusuf. Yusuf mempertemukan Bapak Yakub dan saudara-saudaranya itu kepada si Raja Firaun. Nah, Bapak Yakub saat itu umurnya berapa tadi? Diceritanya tadi 130 tahun. Wah, sudah tua ya. Bapak Yakub sudah seperti umur opa dan oma kita. Nah, adik-adik asuhan juga di rumah mempunyai oma atau opa yang sudah seumur segitu ya. Lalu tante lanjutkan kembali. Saat Firaun bertemu dengan Bapak Yakub memberikan berkat kepada Raja Firaun. Nah, lalu Firaun menyediakan dan memperbolehkan Bapak Yakub dan saudara-saudaranya tinggal di tanah Goshen, tempat yang paling baik di tanah Mesir. Nah, senang ya, Bapak Yakub senang sekali karena di mana Raja Firaun telah menyediakan tempat itu bagi mereka. Nah, di cerita tadi juga dikisahkan Yusuf mempunyai 2 orang anak bernama Manasye dan Efraim. Bapak Yakub sangat sayang kepada cucu-cucunya. Siapa di sini adik-adik asuhan yang juga disayang oleh oma, opa, kakek atau neneknya. Nah, Bapak Yakub juga sering bermain, sering
bercerita, makan bersama cucu-cucunya. Mereka saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain. Nah, dari cerita itu, apa yang bisa kita lakukan untuk oma dan opa kita? Kakek, nenek, oma, dan opa juga mengasihi cucu-cucunya. Opa dan oma senang membacakan cerita untuk cucu-cucunya. Lalu apa lagi ya? Nah, opa dan oma juga senang membantu belajar. Belajar apa? Belajar matematika, belajar berhitung, belajar membaca, mengenal huruf. Nah, lalu selain kita belajar juga yang serius-serius, oma dan opa juga menemani kita bermain boneka untuk anak-anak perempuan, bermain mobil-mobilan untuk anak-anaknya laki-laki. Mereka sayang kepada cucu-cucunya. Nah, kita sebagai cucu-cucu dari oma dan opa, apa yang mesti kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka? Kita juga bisa membantu beliau. Caranya gimana ya? Membantu oma membuat kue. Siapa yang suka membuat kue di sini? Jadi kita membantu membuat kue oma di dapur. Lalu kita membantu berjalan oma atau opa yang suka pakai tongkat. Kita membantu berjalan supaya tidak terjatuh. Lalu bisa membantu apa lagi? Membantu menyiram tanaman hias. Oma suka memelihara tanaman hias di rumah. Kita bisa membantu mereka ya. Nah, adik-adik asuhan, dari cerita tersebut kita meneladani sikap Yakub yang mengasihi cucu-cucunya. Sekarang sebelumnya kita mau bernyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau bernyanyi lagu. Yuk, kita mau bersukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mana suaranya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum kita mau menyudahi sekolah minggu kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 27 ayat 9c. Engkaulah pertolonganku. Kita ulang ya, ayatnya cukup pendek ya adik-adik ya. Dari Mazmur 27 ayat 9c. Engkaulah pertolonganku. Nah, adik-adik asuhan bisa dibantu mama, papa, oma, opa, kakek, nenek di rumah untuk mengulangi ayat hafalan ini. Yuk, sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu. Kita mau menyerahkan hari ini dan hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan mengenai Bapak Yakub yang sayang dan mencintai cucu-cucunya. Ajar kami juga saling mengasihi dan menyayangi opa, oma, atau orang tua di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, amin. Nah adik-adik asuhan, untuk hari ini kita selesai sekolah minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Love is sweet, love is kind. Love comes from a family of mine. We're big, we're small, we're young, and we're old. We're all different people living together with love. We laugh, we play, we learn every day. We're all different people living together with love. Together with love, and we are a family, living, playing together. We are a family, wherever we may go. We are a family. I can feel our love grow. I can feel love grow. We hug, we care, we help, and we share. We're all different people living together with love. Together with love, we sing, we hope, we dream, and we grow. We're all different people living together with love. Together with love, and we are a family, living, working together. We are a family, wherever we may go. We are a family. I can feel our love grow. I can feel love grow. All together, we are a family, wherever we may go. We are a family. I can feel our love grow. I can feel love grow. Together with love, and we are a family, living, working